Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat iman, rahmat Islam dan rahmat sehat. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan insyaallah kita semua pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Kabid, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Majelis Dikti Ditbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Kepala LM Dikti Wilayah 10 yang diwakili oleh Ibu Kabah Umum, yang kami hormati Wakil Koordinator Kopertis Wilayah 6, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Barat, Ketua dan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Senat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pak Rektor izin menyampaikan orasi ilmiah, ternyata sudah disiapkan oleh tim, Pak. Jadi awak baca dulu. Mohon maaf agak kurang lancar, batiknya kesempitan. Baru pulang umroh ternyata berat badan naik 5 kilo. Sampai baju ternyata. Alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala hari ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pelaksanaan wisuda Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, kampus yang membuat bangga ranah Minang. Kami menyampaikan selamat kepada semua wisudawan, wisudawati Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang akan terjun ke dunia kerja, dunia bisnis ataupun dunia wirausaha di luar kampus. Karena kelulusan ini adalah awal dari perjalanan panjang kehidupan yang sesungguhnya. Air tawar di tengah sawah, kampus Muhammadiyah berdiri megah, pasti senang juga gembira hati mahasiswa yang hari ini diwisuda. Kami juga mendoakan semoga Bapak Rektor dan para Wakil Rektor juga dapat menjalankan tugas memimpin Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan baik agar tentunya universitas ini semakin berkualitas. Izinkanlah kami mengisi wisuda kali ini dengan menuangkan pemikiran dan melaporkan sedikit kinerja kami dalam pembangunan Sumatera Barat. Kami menggarisbawahi orasi ilmiah ini dengan tema membangun Sumatera Barat sesuai dengan aspirasi Pak Kabid tadi. Karena itulah tujuan kami ketika menjadi anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat 1 yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019. Hadirin sekalian yang kami hormati, Sumatera Barat harus kita jujur mengakui saat ini sudah mulai tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Pulau Sumatera ini. Terutama kita melihat secara kasat mata pembangunan tol yang tertinggal bahkan mangkrak 1,5 tahun ini. Kita bisa lihat bagaimana tol di Lampung
Sumatera Selatan, Bengkulu, ya, Sumatera Utara, bahkan Aceh, itu luar biasa percepatan pembangunannya. Bayangkan dan bandingkan dengan yang di Sumatera Barat. Bapak dan Ibu sekalian, tol Padang Sicincin 36 km, groundbreakingnya bertepatan dengan pembangunan tol Pekanbaru Dumai yang 131 km. Tol Pekanbaru Dumai yang 131 km 2 tahun lalu sudah diresmikan. Tol Padang Sicincin yang hanya 36 km, alhamdulillah sampai hari ini saya bicara masih 4 km. Bahkan setelah Pekanbaru Dumai selesai, Pekanbaru Padang itu sudah selesai juga, Pekanbaru Bangkalan. Sedangkan kita masih tetap jalan di tempat. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, sebagai anggota DPR RI yang mewakili Bapak dan Ibu sekalian, kami berkomunikasi secara intens dengan pemerintah maupun juga dengan kontraktor Hutama Karya. Dan alhamdulillah sudah ada komitmen dari pemerintah dan Hutama Karya. Rencananya kemarin Pak Rektor harusnya akhir September yang lalu sudah mulai pembangunan. Karena kita di DPR sudah menyiapkan anggaran penyertaan modal negara agar ini bisa dieksekusi untuk pembangunan Sumatera Barat. Tapi ternyata Pak Menteri PUPR masih minta surat jaminan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena pemerintah masih ragu nanti tol dibangun kembali tapi kembali mangkrak, terhambat oleh pembebasan tanah. Alhamdulillah Pak Gubernur sudah berkirim surat oleh Pak Menteri. Lalu Direksi HK Hutama Karya sudah melaporkan kepada kami, Bang Andre, insya Allah November kita sudah tancap gas. Jadi kalau Desember datang sudah bukan 4 km lagi, mungkin sudah 6 atau 7 km. Itu soal tol. Lalu menyangkut yang disampaikan Pak Kabit tadi soal YouTube flyover, YouTube dari Sitinjau Laut. Saya ingin juga melaporkan sebagai anggota DPR RI yang mewakili Sumatera Barat, kami terus bekerja, terus berkontribusi untuk membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Karena membangun Sumatera Barat harus dilakukan secara bersama-sama. Membangun Sumatera Barat harus dilakukan secara kolaborasi dan bersinergi. Melihat perkembangan waktu itu, proposal pemerintah provinsi Sumatera Barat mengenai flyover Sitinjau Laut ditolak oleh pemerintah pusat. Kami sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat tentu harus mencarikan solusi untuk membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena sekali lagi membangun Sumatera Barat harus kita lakukan bersama-sama. Karena proposal ditolak, kami mencoba untuk meyakinkan pemerintah maupun investor untuk maju dengan proposal baru Pak Rektor, yang namanya KPBU. KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, alhamdulillah sebagai anggota Komisi 6 yang bermitra dengan BUMN, salah satu BUMN karya kita, Hutama Karya, berminat untuk menjadi pemrakarsa KPBU flyover Sitinjau Laut. Lalu waktu itu Hutama Karya mengajukan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR, melalui Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan juga Dirjen Bina Marga. Lalu waktu itu berapa bulan yang lalu saya membawa dan mengumumkan bersama Direksi Hutama Karya bahwa proses KPBU sudah berjalan. Alhamdulillah KPBU ini mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat. Lampu hijau dari pemerintah pusat. Disetujui untuk distudi dan akan dieksekusi di 2023. Untuk itu saya umumkan Pak Rektor bersama Direksi Hutama Karya waktu itu bahwa insya Allah 2023 akan dimulai pembangunannya. Nah, proses berjalan tentu waktu itu awalnya Hutama Karya mengajukan sekitar 3 triliun, tapi Pak Dirjen Bina Marga menyampaikan ternyata Kementerian PUPR punya proposal lama, desain lama di tahun 2017 yang angkanya hanya 1,5 1,6 triliun, sehingga terjadi perubahan.
Nah, dalam perjalanannya KPBU ini tentu dalam proses ya. Karena sekali lagi KPBU ini ibu-ibu, bapak-bapak adalah proses internal antara investor atau pemrakarsa dengan Kementerian PUPR dan tentu belum dilaporkan ke DPR. Ini masih dalam proses. Tiba-tiba ada salah satu anggota DPR yang menuduh saya berbohong karena belum ada pembahasan di DPR bersama Menteri PUPR. Itu 27 September yang lalu. Tapi alhamdulillah Allah memang sangat baik kepada kami. 1 bulan 6 hari kemudian Pak Menteri PUPR datang tanggal 2 November didampingi oleh Pak Gubernur mengumumkan secara resmi bahwa KPBU kerjasama pemerintah dan badan usaha ya untuk pembangunan flyover Sitinjau Laut itu disetujui oleh pemerintah dan prosesnya sudah dimulai. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah tuduhan Andre berbohong, tuduhan Andre memberikan informasi palsu kepada masyarakat Sumatera Barat terbantahkan. Ya, terbantahkan dengan kedatangan Pak Menteri PUPR ya, bersama Pak Gubernur mengumumkan bahwa KPBU itu berjalan. Dan alhamdulillah saya sudah dengar langsung keterangan Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, prosesnya sudah jalan. Jadi Pak Menteri datang 2 November yang lalu setelah Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur sudah mengirimkan nota dinas kepada Pak Menteri sehingga Pak Menteri mengumumkan. Dan Pak Rektor, waktu saya mengumumkan KPBU itu siang-siang itu kalau tidak salah, pulang dari Padang ke Jakarta sambil menunggu bagasi di bandara, saya nelpon Pak Menteri PUPR melaporkan hal itu. Kebetulan waktu itu beliau lagi COVID malam-malam itu dan beliau sampaikan insya Allah Bang Andre kita akan bantu KPBU dan prosesnya alhamdulillah sudah jalan dan beliau sudah mengumumkan. Ini salah satu contoh yang namanya kerja nyata Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi membangun Sumatera Barat harus kita lakukan bersama-sama. Pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten harus bergandengan tangan dan DPR ini, anggota DPR RI adalah duta besar Sumatera Barat yang ada di Jakarta. Duta besar Sumatera Barat yang ada di Senayan. Yang tugasnya apa? Membantu masyarakat. Yang membantu pemerintah kota kabupaten. Membantu pemerintah provinsi sehingga mewujudkan pembangunan untuk provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, saya mau singkat-singkat saja. Contoh yang kita lakukan lagi adalah soal Padang Luar. Padang Luar, pasar Padang Luar, kalau orang Padang, orang Minang tentu tahu 31 tahun selalu menimbulkan kemacetan di Sumatera Barat. Betul? Nah, kami ditelepon oleh Pak Wali Negari Padang Luar. Pak Wali Negari Padang Luar menyampaikan kepada kami, Bang Andre, tolong bantu cari solusi kemacetan. Saya sampaikan ke Pak Wali Padang Luar karena kebetulan kami bukan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat 2. Saya sampaikan, Pak Wali, saya sebagai anggota DPR sudah pernah mengajak Bupati Agam, Pak AWR untuk bertemu dengan Menteri PUPR. Waktu itu pertemuan itu kami sebagai anggota DPR didampingi oleh Pak Bupati AWR, Bupati Agam, lalu ada Pak Wali Kota Bukit Tinggi dan Pak Wali Kota Padang, Pak Endri Septa. Kami bertempat bertemu dengan Pak Menteri PUPR. Waktu itu saya pernah mengusulkan kepada Pak Menteri PUPR untuk pembangunan flyover di Padang Luar. Tapi ternyata Pak Bupati memutuskan untuk mengusulkan kepada Pak Menteri untuk mengusulkan yang namanya pembangunan bypass, terusan bypass. Lalu Pak Menteri menyampaikan, Pak Bupati silahkan bebaskan tanah dulu, lalu nanti setelah selesai tanah lapor ke saya, nanti saya akan anggarkan. Tapi waktu itu tidak berjalan. Nah, ternyata Pak Wali Negari Padang Luar ini punya solusi lain. Solusinya apa? Ternyata tanah di Padang Luar itu, di pasar Padang Luar itu tanahnya PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Dan tanah itu
dikuasai oleh PT KAI dan dimiliki oleh PT KAI, di mana pasar Padang Luar itu dikerjasamakan antara PT KAI dengan pemerintah Wali Negari. Dan beliau punya proposal yang brilian, ide yang brilian bagaimana memindahkan kemacetan di depan pasar itu ke belakang. Asal caranya KAI setuju. Nah, itu keterangan disampaikan oleh Pak Wali Negari Padang Luar kepada saya. Lalu saya sampaikan ke beliau, Pak Wali Negari silahkan kirim surat kepada Dirut PT KAI. Nanti saya sampaikan pada Dirut PT KAI. Lalu oleh Pak Wali Negari Padang Luar, beliau bersurat, suratnya saya antar langsung kepada Dirut KAI dan saya minta Dirut KAI telepon langsung Kadifre KAI yang ada di Sumatera Barat dan saya tunggu langsung. Beliau menelpon depan saya, memerintahkan Kadifre dampingi Bang Andre langsung ke lapangan, kita cari solusi. Alhamdulillah waktu itu kami bersama Kadifre KAI datang ke Padang Luar, disambut oleh pemerintah Kabupaten Agam. Pak Bupati waktu itu sempat menunggu kami, tapi karena kami kesorean Pak sampai di lapangan, Pak Bupati ada acara di lapangan, tapi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Satpol PP, camat semua lengkap, kita rapat besar di situ dan meninjau lapangan. Alhamdulillah ada solusi. Dan Pak Rektor, di saat kita menunggu pidato Pak Rektor tadi, Pak Wali Negari sudah mengirimkan draft perjanjian yang lengkap kepada kami dan kami sudah berkomunikasi dengan Dirut KAI. Insya Allah mungkin belasan November akan ada tanda tangan MOU antara PT KAI dengan Bupati Agam dan juga PT KAI dengan pemerintah Wali Negari Padang Luar. Insya Allah 2023 kita tuntaskan kemacetan Padang Luar. Lalu juga soal pariwisata. Waktu itu Pak Wali Kota Sawalunto datang kepada kami, Bang Andre, mari kita wujudkan Mak Hitam kembali hadir. Mak Hitam bisa beroperasi lagi dan Mak Hitam bisa meningkatkan pariwisata di Sawalunto. Lalu oleh Pak Wali, saya minta Pak Wali, ayo kita ketemu Pak Menteri BUMN, saya fasilitasi Pak Wali Kota Sawalunto ketemu dengan Pak Menteri BUMN. Pak Menteri BUMN menyetujui dan alhamdulillah gotong royong berapa BUMN yang dirutnya orang Minang waktu itu, ada Dirut Semen Indonesia menyumbang sekitar 8 miliar atau 9 miliar, ada Dirut Bio Farma menyumbang juga sekitar 8 miliar, lalu ada Dirut apa lagi ya, Bio Farma, Semen Indonesia, satu lagi saya agak lupa ya. Itu terkumpul uang 24-25 miliar yang kita eksekusi. Insya Allah nanti 1 Desember Bapak dan Ibu sekalian, Mak Hitam sudah bisa kita resmikan ya. Dan insya Allah bapak-bapak bisa menikmati keindahan kota Sawalunto sambil naik kereta Mak Hitam yang legendaris. Jadi satu persatu kita selesaikan. Kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan, rajin belajar lulus segera. Pembangunan Sumbar harus diseriuskan agar rakyat benar-benar sejahtera. Saya tidak ingin pidato panjang-panjang Pak Rektor. Pantun dulu. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, ayo bergerak. Tunjukkan kualitas dan berprestasi. Tol mangkrak, proposal si tinjau laut ditolak, Andre Rosiade hadir jadi solusi. Bagi orang Padang saya ingin sampaikan, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, pasar fase 7 yang Matahari Lamo, tahu kan? Nah insya Allah tahun depan 2023 anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, ada sekitar 160 miliar. Itu kerjasama kami dengan Pak Wali Kota Henry Septa. Insya Allah dari 2009 berantakan, hancur, insya Allah 2023 akan kita selesaikan. Jadi itu salah satu contoh lagi kerja kita, insya Allah
pasar fase 7 di Pasaraya itu akan kita selesaikan, dan kalau itu selesai Bapak dan Ibu sekalian, PKL-PKL yang ada di Pasar Raya itu akan dimasukkan ke dalam. Itulah komitmen kami, Andre Rosiade anggota DPR RI, berkolaborasi, bekerja sama dengan Pak Wali Kota Padang, Pak Henry Septa. Kita juluk anggaran sama-sama ya. Saya waktu itu bawa Pak Menteri Lutfi, Muhammad Lutfi, waktu itu masih jadi Menteri Perdagangan. Beliau memberikan rekomendasi teknis kepada Menteri PUPR, dan alhamdulillah Pak Menteri waktu itu menyetujui dan menganggarkan di APBN 2023 160 miliar untuk pembangunan pasar fase 7 di Kota Padang. Jadi insya Allah cie-cie beresan masalah Sumatera Barat. Jadi cie-cie kita bereskan masalah Sumatera Barat, sehingga mudah-mudahan ya kami sebagai anggota DPR RI itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, selalu menyampaikan kepada kami, Andre, ya, masyarakat Sumatera Barat begitu baik kepada Partai Gerindra, begitu besar jasanya kepada Partai Gerindra. Untuk itu kamu harus buktikan bahwa kader-kader Gerindra, pejuang politik Partai Gerindra harus selalu hadir di tengah masyarakat, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, harus menjadi solusi bagi masyarakat Sumatera Barat. Insya Allah kami akan wujudkan instruksi Pak Prabowo itu, bahwa kami kader-kader Gerindra akan selalu menjadi solusi bagi masyarakat Sumatera Barat. Bahkan beliau juga berpesan, Pak Rektor, izin Pak Rektor, saya Andre berhutang budi dengan masyarakat Sumatera Barat. Kenapa? Dari saya remaja saya mendampingi bapak saya almarhum Sumitro Joyohadikusumo berkeliling Sumatera Barat dalam rangka PRRI. Ya, dalam rangka PRRI Pak Prabowo mendampingi bapaknya di pelarian di pelosok-pelosok Sumatera Barat. Lalu saya begitu didukung oleh masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu sampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat, kalau Allah mentakdirkan saya jadi presiden, setiap tahunnya saya akan gelontorkan triliunan rupiah untuk membangun Sumatera Barat. Jadi itu pesan Pak Prabowo, Bu, kepada kami untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kalau Allah mentakdirkan beliau menjadi presiden 2024 ini, Sumatera Barat akan digelontorkan triliunan rupiah, Pak Rektor, untuk pembangunan Sumatera Barat. Jadi itu. Terakhir pidato pantun lagi sebelum kita tutup. Kampus Muhammadiyah terletak di Kota Padang. Berdiri 18 November 1955. Sumbar jangan sampai terbelakang. Pilihlah pemimpin yang serius bekerja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kami memberikan orasi ilmiah. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ya, lulus ini bukanlah akhir, tapi inilah awal perjuangan. Jangan cameh dan ragu ya. Kalau kita serius berusaha, Allah akan memberikan bantuannya. Ambu ikin ceritus kete. Andre Rosiade waktu itu wisuda tanggal berapa wisuda Mi? Hah? Berapa? 6 April 2002. 6 April 5 April 6 April Hah? 6 April 2002 ambu wisuda sama orang rumahmu yang kame yang jilbab coklat. Coba berdiri Mi. Wisuda bareng-bareng dan orang rumahmu agak pandai ya, dia 3,5 tahun, awak agak bodoh sampai setengah tahun karena sibuk waktu itu jadi presiden mahasiswa. Bareng-bareng wisuda. Hari itu wisuda, kami menikah sehari sebelum wisuda. Ya.
kami menikah sehari sebelum wisuda, ya, sehari sebelum wisuda kami nikah. Jadi pas wisuda tuh kami lah pacian tangan, itulah. Foto pakai toga itu bareng-bareng. Nah, dan Ambo ingin sampaikan, kawan-kawan, Allah memberikan waktu itu pas wisuda Ambo belum tahu ke Karajo kemarin, belum mendapatkan pekerjaan. Tapi alhamdulillah, ya, kalau kita ikhtiar, kita terus berdoa dan tentu minta restu orang tua, insya Allah ada jalan. 6 April wisuda, alhamdulillah 18 April dipanggil masuk kerja, dan 1 Mei alhamdulillah mulai ngantor. Jadi tidak usah ragu, tetap semangat, ikhtiar, banyak berdoa dan tentu minta doa orang tua dan restu orang tua. Insya Allah jalan itu ada. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga universitas semua di Sumatera Barat terus maju dan semakin jaya. Pantun terakhir, dari Jakarta ke Padang menumpang bis. Maaf, pantunnya sudah habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.